warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mengambil tema tentang pencemaran lingkungan dengan judul menggunakan bioteknologi untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ridho Afkarian dari Fakultas FTMM. Nama saya Ahmad Ramdan Acem dari Fakultas Sains dan Teknologi. Nama saya Galaulia Zara Putri dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Nama saya Zarifa Ayasi dari Fakultas Sains dan Teknologi. Nama saya Noftaro Jarinal Haki dari FTMM. Nama saya Afdalun Nasri dari Fakultas Sains dan Teknologi. Pada tugas semester proyek biologi dasar, kami dari kelompok 9 mengunjungi kawasan sekitar sungai yang berada di samping Jalan Raya Sutorejo sebagai tempat pelaksanaan studi lapangan kami. Sungai ini bertempat di samping pemukiman warga. Dan Jalan Raya Sutorejo ini digunakan untuk akses jalan berpergian untuk kebanyakan mahasiswa UNER Kampus C dan sekolah-sekolah di sekitarnya. Karena banyak mahasiswa yang kos di daerah ini yang mengakibatkan lokasi ini menjadi padat penduduk. Dengan padatnya penduduk, akibatnya banyak orang yang masih belum sadar pentingnya menjaga kebersihan, sehingga banyak orang yang membuang sampah sembarangan, terutama limbah plastik di sungai maupun sekitarnya, yang berdampak penumpukan sampah. Sungai pun mengalami pencemaran lingkungan, terlihat dari warna sungainya yang keruh dan plastik di mana-mana. Terkadang juga menimbulkan bau yang tidak sedap dan mengganggu biota di sungai, seperti contoh ikan. Apalagi sampah plastik yang ada berupa saset atau kemasan plastik yang berukuran kecil. Tentu saja hal ini berbahaya karena bisa dimakan oleh ikan yang ada di sungai. Masalah limbah plastik ini akan menjadi tak kunjung selesai-selesai bila kurangnya kesadaran masyarakat sendiri akan dampak dari pencemaran lingkungan. Karena dampak pencemaran lingkungan ini berpengaruh bukan hanya pada lingkungan dan hewan, tetapi manusia. Terutama kawasan ini banyak anak-anak kecil yang ditakutkannya bisa terkena penyakit. Oleh karena itu, perlunya sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat di sekitar sungai. Padahal di pinggir sungai sudah disediakan tempat sampah di setiap 100 meter. Seperti yang kita ketahui, limbah sampah plastik adalah sampah yang paling sulit terurai dan membutuhkan ribuan tahun agar dapat terurai lagi. Solusi dari permasalahan pencemaran lingkungan ini untuk mengatasi limbah plastik bisa menggunakan mikroba-mikroba yang bisa memakan dan mendegradasi plastik. Beberapa dari mikroba yang bisa mengurai plastik yaitu yang pertama, Pseudomonas sp. Bakteri yang banyak terdapat pada air dan lumpur ini bisa menguraikan plastik polietilena hingga 50% dan bisa menguraikan plastik berjenis PVC dan polipropilen. Bakteri ini memakan setengah dari plastik untuk meningkatkan biomasanya sendiri dan sisanya dilepas menjadi karbon dioksida. Contoh jenis bakteri Pseudomonas yang bisa mengurai plastik adalah Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida, dan Pseudomonas florens. Kemudian yang kedua, Idonella sakeensis 201F6 yang ditemukan oleh ilmuwan Jepang saat mengumpulkan botol plastik di luar fasilitas daur ulang. Umumnya, bakteri ini menghabiskan waktu mereka untuk menyerap bahan organik mati. Tapi bakteri ini justru dapat memakan jenis plastik tertentu, yakni polyethylene terephthalate atau PET. Setelah menganalisisnya, para ilmuwan menemukan bahwa bakteri tersebut menghasilkan enzim pencernaan yang disebut hidrolisis PET atau petase untuk mendegradasi plastik. Ketiga, Penicillium spp. Kapang yang terkenal sebagai bahan utama obat antibiotik penisilin mampu mengurai plastik jenis PL hingga 6,58%. Kapang ini juga bisa mengurai plastik alami seperti polyhydroxyl alkanoat atau PHA dan polyhydroxyl butirat atau PHB. Jenis-jenis yang bisa menguraikan diantaranya adalah
Penicillium roqueforti, Penicillium simplicium, dan Penicillium funiculosum. Keempat, Streptomyces spp. Selain sebagai bahan utama obat antibiotik streptomycin dan chloramphenicol, bakteri ini juga bisa menguraikan plastik jenis PE hingga 46,16%. Bakteri ini mampu mengurai plastik alami PHB. Jenisnya yang bisa menguraikan plastik adalah Streptomyces bangladesensis dan Streptomyces thermoviolaceus. Yang kelima, Bacillus spp. Bakteri yang terkenal karena salah satu spesiesnya bisa menyebabkan keracunan ini ternyata mampu menguraikan plastik jenis PE hingga 30% dan plastik alami jenis poliasam laktat. Jenis dari Bacillus yang mampu menguraikan plastik adalah seperti Bacillus cereus dan Bacillus amylolyticus. Namun, mikroba-mikroba yang disebutkan tadi tidak mampu menguraikan plastik hingga 100%. Oleh karena itu, kita tetap harus mengurangi penggunaan plastik dan tidak membuang sampah sembarangan atau menggunakan metode lain untuk mengolah limbah plastik agar tidak timbul masalah-masalah lingkungan akibat dari limbah plastik. Karena masalah-masalah itu tidak hanya berdampak pada lingkungan dan hewan, tapi bisa berdampak pada manusia juga. Sekian dari Kelompok kami, terima kasih.